Oke, anak-anak, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kok masih lemes sih pagi-pagi? Udah pada sarapan belum nih? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekali lagi ya, jawabnya yang semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, good. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Alhamdulillah. ada yang masih belum semangat nih kayaknya, masih loyo nih. Ayo, sudah mandi belum ya ini mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Sudah dong, Bu. Oke, good dong. Oke, sebelumnya Ibu mau ngetes semangat kalian nih. Masih ingat jargonnya Ibu? Masih. Oke, Masih, coba. Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 pagi. pagi. Oke, masih belum kompak. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 pagi. pagi. Oke, good. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau presensi dulu nih, siapa yang nggak hadir di kelas Ibu hari ini. Yang pertama, ada Mbak Diah Septiani. Hadir, Bu. Oke, sudah sarapan, Mbak? Sudah dong. Oke, selanjutnya ada Mas Mahfud, Mahfudi Sahli. Hadir, Bu. Oke, kok loyo Mas, sudah sarapan belum ya? Sudah, Bu. Sudah kenyang. Oh ya, Alhamdulillah. Selanjutnya ada Mbak Nimas Ayu Nur Hasanah. Hadir, Bu. Oke, apa kabar Mbak Nimas? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang selanjutnya ada Mas Rohis Tegar. Hadir, Bu. Oke, apa kabar Mas Rohis? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Sebentar, akan Ibu mulai musiknya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Good, suaranya pada bagus-bagus semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Selain itu kita juga akan belajar tentang tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia, serta sifat yang perlu diteladani dari para tokoh gitu. Oke. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia? Ada yang sudah tahu?
Belum, Bu. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita mau belajar. Oke, sebelumnya Ibu akan share screen ke kalian untuk materinya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, jadi kerajaan Hindu itu merupakan salah satu agama yang sangat berkembang pesat di Nusantara atau di Indonesia pada masa lampau. Jadi masa-masa ketika kita belum terlahir di dunia, ketika Indonesia belum merdeka. Nah, masuknya agama Hindu ini tidak lepas dari peran pedagang India yang berlabuh di Nusantara. Selain itu, perkembangan pesat agama Hindu diikuti dengan berdirinya banyak kerajaan bercorak Hindu saat itu. Kerajaan Hindu di Nusantara diprediksi dimulai sekitar 130 Masehi. Selain Kuta dan Singasari, ada beberapa kerajaan Hindu lain yang juga berkembang pesat. Kerajaan Hindu yang ada di Indonesia terdiri dari Kutai, Martapura pada tahun 400 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Tarumanegara 258 sampai 699 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Kediri 1042 sampai 1022. 1222 maksud Ibu. Kemudian ada Kerajaan Singasari 1222 hingga 12.922 dan Kerajaan Majapahit ini yang terakhir pada tahun 1293 hingga 15.722. Nah, sekarang kita beralih ke Kerajaan Buddha berabad-abad sebelumnya. Jadi itu sekitar sebelum penjajahan bahkan. Nah, orang-orang di wilayah Nusantara sangat tunduk pada sejumlah kerajaan. Salah satu kerajaan yang paling lama bertahan di Nusantara adalah beberapa kerajaan Buddha. Agama Buddha sendiri pertama kali masuk Indonesia itu pada abad ke-5, dibawa oleh pedagang-pedagang dari India. Namun ada teori yang mengatakan bahwa agama Buddha dibawa oleh seorang peziarah dari China yang berkunjung ke Sumatera. Karena agama Buddha dapat diterima, akhirnya agama tersebut menjadi agama resmi di sejumlah kerajaan. Kerajaan Buddha di Indonesia terdiri dari Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kalingga atau Halong, kemudian ada Kerajaan Sri Bangun, Kerajaan Dharmasyara, dan Kerajaan Mataram. Nah, setelah itu ada pula tokoh-tokoh ya. Kemudian sebelumnya ada Kerajaan Islam. Jadi jejak-jejak penyebaran Islam salah satunya ditandai dengan kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Menurut sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia sejak akhir abad ke-6 Masehi, lalu kian berkembang pesat lewat kemunculan kerajaan Islam. Kerajaan Islam di Indonesia berjaya sejak abad 13 Masehi karena dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari Timur Tengah, Indonesia, dan negara lainnya. Berikut kerajaan Islam di Indonesia terdiri dari Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Islam Banjar, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Pajang, Kerajaan Cirebon, ada juga Kerajaan Maluku, Kerajaan Goa, dan Kerajaan Buton. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi tokoh-tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Jadi tokoh itu pemeran ya anak-anak, tokoh-tokoh itu. Siapa saja sih tokoh-tokoh pada kerajaan Hindu? Nah, ini ada Aswawarman, ada Mulawarman, ada Jayanegara, ada Airlangga, ada Jayabaya, dan Ken Arok. Pasti kalian pernah dengar di film-film ya anak-anak. Ada seperti Kerajaan Jayabaya, terus ada tokoh yang bernama Ken Arok, dan sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, kemudian ini ada penampakan-penampakan tokoh ya anak-anak. Jadi bentuknya seperti ini, wujudnya seperti ini, tokoh-tokoh agama Hindu yang terdahulu. Oke, silahkan dipahami anak-anak. Nah, kemudian ada
tokoh-tokoh di kerajaan Buddha. Nah, itu di kerajaan Buddha itu ada Ratu Sima, Bala Putra Dewa, Sakya Kitri, dan Kartanegara. Ini tokoh-tokohnya anak-anak, silahkan dipahami. Nah, ini ada Bala Putra Dewa, Ratu Sima. Nah, ini kita sering lihat di Candi Borobudur. Kalau kalian pernah bermain atau bertamasya ke Candi Borobudur itu kalian bisa melihat ini. Kemudian ada tokoh-tokoh Islam. Nah, di tokoh-tokoh Islam ini ada Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Iskandar Muda, Sultan Hasanuddin, kemudian juga ada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ini tokoh-tokohnya anak-anak. Ini ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini termasuk pahlawan. Siapa yang tahu kalau dia termasuk pahlawan? Tahu ya? Oke, kemudian, sikap yang bisa kita teladani dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam ini ada dari Sultan Iskandar Muda. Sikap kepahlawanan yang dapat dicontoh dari Sultan Iskandar Muda ialah perjuangannya yang selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Sultan Iskandar Muda membangun perekonomian yang kuat, memperluas daerah kekuasaannya, dan juga bersikap tegas dan melawan Portugis yang ingin melakukan monopoli perdagangan. Kemudian ada Sultan Kartanegara. Raja Kartanegara sangat berani dan tegas menolak tunduk pada bangsa Mongol. Semangat pantang menyerah yang dimiliki Raja Kartanegara harus dimiliki oleh kita sebagai generasi sekarang. Ya, harus itu. Kemudian ada juga Sultan Hasanuddin dan seterusnya. Oke, anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Nah, sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, anak-anak? Tidak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Coba sekarang Ibu ingin kalian membuka materinya. Lalu kemudian Ibu akan bertanya kepada kalian, sebutkan salah satu tokoh dari kerajaan Islam di Indonesia. Coba, masih ada yang ingat tokohnya? Saya, Bu. Oke, good. Silahkan Mas Mahfudi. Sultan Hasanuddin. Oh iya, betul. Oke, tepuk tangan anak-anak buat temannya berhasil menjawab. Oke, kamu mendapat aplaus dari Ibu. Oke, nah sekian dulu pelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Kemudian jangan lupa ini akan Ibu share materinya bersama dengan worksheet yang dapat kalian kerjakan sebagai tugas hari ini. Nah, karena ini online, masih online, jadi anak-anak semuanya bisa mengerjakan kemudian dikumpulkan melalui WhatsApp group mata pelajaran Ibu. Kemudian teman-temannya yang pagi hari ini belum mengikuti pelajaran bisa diberitahu. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, good. Nah, dari pelajaran pada pagi hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau cukup sekian? Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Nanti jika kalian masih ada yang kebingungan mengenai materi pada pagi hari ini, kalian bisa juga bertanya di grup Ibu. Jadi di grup kalian juga bisa aktif bertanya. Insya Allah nanti akan Ibu jawab. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Semangat mengerjakan tugasnya. Semoga kita segera bisa bertemu di sekolah kita tercinta. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf apabila Ibu terdapat salah kata dalam mengajar kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan keluar rumah dahulu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.